Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bahagia dan sejahtera buat Bapak Ibu semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana sih cara membersamai anak bahagia dengan menjadi pribadi yang penuh rasa syukur. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul bersama untuk belajar bersama tentang bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik sehingga menjadikan anak-anak kita lebih bahagia dalam hidupnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah SAW. Karena dengan teladannya lah kita dapat mencontoh beliau bagaimana beliau membersamai keluarganya, membersamai putra-putrinya sehingga menjadikan putra-putrinya bahagia, selamat fid dunya wal akhirah. Sesuai dengan tema hari ini yaitu tentang syukur, bagaimana orang tua yang memiliki pribadi-pribadi yang bersyukur dapat membersamai anak menjadi anak yang bahagia. Syukur, konsep syukur itu sendiri merupakan salah satu konsep dari teori psikologi positif yang hanya mendapatkan perhatian yang relatif sedikit dalam psikologi ilmiah. Manfaat dari syukur itu sendiri adalah kehidupan yang berorientasi pada rasa syukur adalah obat yang sangat mujarab untuk kerinduan yang tak terpuaskan dan penyakit hidup. Jadi dengan syukur kita dapat melewati masa-masa sulit, masa-masa yang mungkin yang menjadikan emosi kita tidak stabil sehingga akan berpengaruh pada saat kita membersamai putra-putri kita di rumah. Misalnya persoalan-persoalan yang ada dalam rumah tangga itu sangat-sangat berpengaruh terhadap orang tua, terutama ibu dalam membersamai putra-putrinya di rumah. Dengan syukur, maka semua itu akan terkendali dengan baik. Kemudian dampak positif dari rasa syukur itu sendiri, di mana respon kita sebagai orang tua yang penuh rasa syukur terhadap kehidupan dapat menuntun pada ketenangan pikiran, kebahagiaan, kesehatan fisik dan hubungan pribadi yang lebih dalam dan lebih memuaskan. Jadi dengan rasa syukur yang tinggi, kita dapat membersamai anak-anak kita dengan tenang, dengan lebih tenang, sehingga kita lebih akrab dengan anak kita, lebih dekat dengan anak-anak kita, karena kita merasa bahwa anak merupakan anugerah atau amanah yang harus kita jaga. Sehingga pada saat kita mampu mensyukuri semua itu, kita dapat memberikan kasih sayang yang tulus kepada mereka. Kemudian dalam agama, rasa syukur itu sendiri sangat dianjurkan atau sangat berharga, baik dalam pemikiran-pemikiran agama Yahudi, Kristen, Muslim, Buddha maupun Hindu. Jadi semua agama mengajarkan kita untuk selalu menjadi pribadi yang penuh rasa syukur agar hidup kita menjadi lebih tenang. Karena dengan ketenangan orang tua lah yang akan menjadikan rumah menjadi tenang, anak-anak juga menjadi tenang, menjadikan rumah bagaikan surga bagi anak maupun orang tua itu sendiri. Kemudian syukur merupakan kebajikan terbesar yang menjadikan diri kita sendiri menjadi pribadi yang bahagia
dan orang lain di sekitar kita juga bahagia. Terutama syukur selain hubungannya dengan tradisi keagamaan, rasa takjub dan penghargaan terhadap kehidupan, ada salah satu karakteristik inti dari individu yang mampu mengaktualisasikan dirinya sebagaimana yang telah dipelajari oleh Maslow. Dalam teori Maslow sebagai tokoh psikologi humanis, bahwa manusia akan mencapai tingkat aktualisasi diri pada saat dia yang pertama, kebutuhan fisiologisnya terjamin. Apakah ada manusia yang kebutuhan fisiologisnya terjamin 100%? Tentu saya rasa tidak ada. Tapi yang ada hanyalah dia merasa cukup, bersyukur dengan apa-apa yang sudah dia dapatkan. Contoh kebutuhan fisiologis seperti makan, minum, pakaian, dan lain-lain. Orang tua yang penuh syukur, yang sudah menjadikan pribadinya orang-orang yang bersyukur, dia akan berusaha sekuat tenaga menjaga amanah Tuhan atas anugerah anak yang diberikan kepadanya dengan menjamin kesehatan fisiknya, kebutuhan fisiknya, yaitu mulai dari makan, minum, pakaian yang dibutuhkan oleh anak. Pada saat anak sudah merasa tercukupi secara fisik, kebutuhan di atasnya lagi anak membutuhkan rasa aman. Jadi tidak cukup kita memberikan makan, minum, dan pakaian kepada anak sehingga menjadikan dia bahagia. Tidak cukup hanya itu, tapi anak juga membutuhkan rasa aman. Orang tua yang penuh rasa syukur akan membuat rumah terasa nyaman, teratur, stabil sehingga anak menjadi lebih bahagia. Jadi bagaimana orang tua berusaha sekuat tenaga menjadikan rumah yang nyaman, yang aman, yang menjadikan anak tidak tertekan, yang menjadikan anak bebas merdeka untuk menyuarakan pendapatnya, untuk berpendapat dengan sopan kepada orang tuanya, untuk menyatakan keinginannya tanpa ada perasaan takut. Orang tua yang bersyukurlah yang mampu menjadikan kebutuhan rasa aman itu dimiliki oleh anak. Karena orang tua menyadari betul bahwa anak itu berbeda. Tidak bisa kita memaksakan anak sesuai dengan pemikiran kita sebagai orang tuanya. Kemudian selain kebutuhan fisik, selain kebutuhan rasa aman, anak-anak juga memiliki kebutuhan sosial. Memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan sosialnya, dengan lingkungannya. Entah itu lingkungan keluarga, maupun lingkungan dengan temannya, maupun lingkungan dengan masyarakat dan sebagainya. Keluarga yang peka terhadap kebutuhan anak menjadikan anak bahagia dan menjadikan anak mudah membina relasi positif dengan lingkungan sosialnya. Jadi pada saat anak sudah terbiasa hidup tenang, nyaman, bahagia di rumah, secara fisik terpenuhi, secara psikologis dia merasa nyaman dan aman di rumah. Biasanya dia akan menjadi pribadi-pribadi yang positif di lingkungan sosialnya. Dia akan mampu membina relasi yang positif dengan lingkungannya. Karena dia berpandangan bahwa orang-orang yang di luar itu, orang-orang di lingkungan sekitarnya itu adalah orang-orang yang baik, sebagaimana pengalaman yang dia terima selama semasa dia bersama orang tua di rumahnya. Kemudian yang ketiga adalah selain kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, anak juga punya kebutuhan harga diri atau penghargaan. Orang tua yang penuh rasa syukurlah ia akan memiliki tanggung jawab yang tinggi untuk bisa membahagiakan anaknya dengan lebih bisa menghargai anaknya sehingga reputasi dan status anak menjadi baik.
Jadi mereka juga butuh dihargai oleh orang tua, butuh diakui eksistensinya, butuh diakui kebaikannya, sehingga dia merasa dirinya berharga, merasa dirinya dihargai oleh orang tuanya, sehingga dia mampu menghargai dirinya sendiri dan juga mampu menghargai orang lain dengan baik. Pada saat keempat kebutuhan ini sudah terpenuhi, maka orang tua akan bisa menghantarkan anak-anaknya untuk mencapai tingkat aktualisasi dirinya yang akan membawanya merasa lebih berarti, yang menjadikan hari-harinya lebih bahagia, lebih bermanfaat buat dirinya maupun orang lain, karena dia mampu menggali segala potensi atau kelebihan yang ada dalam dirinya untuk bermanfaat baik bagi dirinya maupun orang lain. Pada saat semua ini dimiliki oleh seorang anak, maka anak akan menjadi lebih bahagia, lebih sejahtera hidupnya. Dan orang tua yang melihat semua itu juga akan menjadi orang yang tua yang bahagia, karena sudah melihat putra-putrinya tumbuh kembang dengan positif, dengan baik. Terkait dengan rasa syukur, Maslow percaya bahwa hidup kita akan sangat meningkat saat kita mampu menghitung berkah atau nikmat yang kita peroleh, yang merupakan salah satu karakteristik inti dari individu untuk mencapai aktualisasi diri. Jadi Maslow percaya bahwa kalau kita fokus untuk menghitung-hitung nikmat apa saja yang sudah diterima, misalnya orang tua, alhamdulillah saya punya anak yang sehat, punya anak yang baik, punya anak yang menjadikan kehidupan saya lebih bahagia, ekonomi saya lebih baik, dan sebagainya. Itu dipercaya oleh Maslow merupakan inti dari seseorang untuk mencapai aktualisasi diri itu sendiri, sehingga menjadikan dirinya lebih sejahtera dan bahagia. Menjelang akhir hayatnya, Maslow menganggap kemampuan untuk mengalami dan mengungkapkan rasa syukur itu sendiri sebagai hal yang sangat penting untuk kesehatan emosional. Dan Maslow menyesali kurangnya penelitian tentang topik yang mulia dan penting ini. Sehingga Maslow mengatakan bahwa begitu pentingnya, begitu mulianya syukur itu sendiri yang menjadikan orang itu lebih sehat emosionalnya, lebih bahagia, lebih tenang pikirannya, sehingga menjadikan dirinya lebih bahagia dan orang-orang yang di sekitarnya bahagia. Sehingga orang tua yang selalu bahagia kehidupannya karena rasa syukur yang dimilikinya akan menjadikan anak-anaknya juga ikut bahagia. Begitu juga sebaliknya. Sehingga penutup dari kami bahwa yuk jadikan diri kita sebagai orang tua yang penuh rasa syukur atas nikmat anugerah Tuhan berupa putra-putri yang luar biasa yang Allah titipkan kepada kita, sehingga kita mampu menghantarkan mereka-mereka menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur, yang menjadikan mereka bahagia dan selamat fid dunya wal akhirah. Mungkin hanya itu dari kami. Kami persilahkan setelah ini untuk membuka sesi pertanyaan. Siapa yang mungkin yang ada yang perlu didiskusikan, monggo silakan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.